Doa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep pangsit goreng Lek Gino yang sangat viral saat ini ya. Pangsit ini lokasinya berada di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi jaraknya sekitar 20 kiloan lebih dari rumah Wangi Pandan di Jakarta Timur. Pangsit goreng ini basicnya adalah seperti bakmi goreng, namun mie-nya diganti dengan menggunakan pangsit rebus dan namanya diganti menjadi pangsit goreng, padahal pangsitnya itu direbus. Namanya berubah menjadi pangsit goreng karena prosesnya ditumis seperti kita membuat bakmi ya. Bahan-bahannya dapat dilihat di sini atau di kolom description di bawah. Bahan-bahannya adalah resep ini untuk 5 porsi. Siapkan kulit pangsit yang sudah jadi saja ya, yang beli di pasar. Seperti ini ya. Kemudian 200 gram daging ayam yang akan kita cincang. 2 butir telur yang satu akan kita gunakan pada saat terakhir. 6 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji dan 6 siung bawang putih yang dihaluskan. Sedangkan bahan bagian kedua adalah bahan sayur-sayurannya. Terdiri dari sayuran sawi hijau atau yang biasa disebut dengan caisim. Bisa juga diganti menggunakan sawi pendek atau disebut dengan pokcoy, yang bagian bawahnya gemuk seperti ini ya. Kemudian 2 genggam tauge dan 2 batang daun bawang. Jadi sayurannya ini saja ya. Kemudian kita cuci hingga bersih terlebih dahulu. Nah, sedangkan bahan yang bagian ketiga adalah bumbu-bumbunya. Terdiri dari kecap asin, kemudian minyak wijen, dan ini sangat penting ya. Kemudian saus tiram secukupnya dan merica bubuk. Lalu ada bon cabe untuk alternatif jika menyukai pedas. Dan kaldu ayam. Tambahkan juga sedikit garam. Kemudian 1 sendok teh gula pasir untuk pangsitnya. Dan yang terakhir adalah kecap manis yang akan ditambahkan pada saat terakhir. Cara membuatnya: pisahkan daging ayam dari tulangnya, kemudian kita cincang. Bisa menggunakan chopper atau manual seperti Wangi Pandan ini ya. Dicincang seperti cara tradisional. Yang penting daging ayamnya itu agak lembut atau halus ya. Sedangkan untuk daging ayamnya ini bisa langsung dicampurkan dengan kulit-kulitnya ya jika suka, karena rasanya akan semakin enak. Kemudian sisihkan. Lalu setelah itu sayurannya kita potong-potong. Sayuran ini telah kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Jangan lupa cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Di sini Wangi Pandan menggunakan semua saja sawinya ya. Sawi hijau dan sawi pendeknya atau pokcoy dan caisimnya. Kemudian taugenya juga kita cuci hingga bersih. Sedangkan daun bawangnya kita rajang halus seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat bagian isi dari pangsitnya. Tuang ayam ke dalam piring atau wadah. Kemudian tambahkan tepung tapioka atau kanjinya. Lalu 1 butir telur, 1 sendok teh gula pasir, sedikit merica atau sesuai selera, merica bubuk ya. Kemudian kecap asin sesuai dengan selera. Saus tiram secukupnya saja. Dan yang terakhir adalah minyak wijennya. Minyak wijennya ini sangat penting ya sahabat. Jadi usahakan ada ya. Karena minyak wijen ini akan memberikan aroma tersendiri dan
menghilangkan bau amis pada ayamnya. Kemudian garam dan kaldu bubuk secukupnya. Lalu uleni menggunakan tangan saja ya, agar adonannya benar-benar tercampur rata. Jangan lupa cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu atau gunakan sarung tangan plastik. Setelah itu tambahkan irisan daun bawangnya. Dan yang terakhir adalah kita tambahkan separuh dari bawang putih yang telah kita haluskan. Sisanya kita sisihkan dulu ya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Dan adonan ini pun siap untuk diisikan ke dalam bagian kulitnya. Siapkan sedikit air untuk perekatnya. Ambil 1 lembar kulit, kemudian tambahkan sedikit bagian isian. Lalu lipat seperti ini, sisakan di ujung. Dan sisi kanan kirinya kita tekuk seperti ini ya, jangan lupa diberi air. Dan ditekan menggunakan jempol ya. Nah seperti ini ya sahabat. Tekuk dan sisakan sedikit, kemudian sisi kanan kirinya kita tempelkan dan kita tekan menggunakan jempol. Nah, ini adalah sistem atau cara membuat pangsit yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Nah, untuk cara yang kedua, jika ingin kulitnya lebih tebal dan menghasilkan sensasi gigitan yang lebih mantap, bisa didobel seperti ini ya kulitnya. Kemudian kita letakkan saja isiannya di tengah dan kita lipat 2 saja seperti segitiga. Nah, ini lebih mudah ya sahabat. Terserah sahabat saja yang mana yang mau dipakai. Bisa menggunakan cara lama dan bisa menggunakan cara yang baru. Lakukan hingga seluruh isian ini terisi ke dalam kulitnya. Dan jangan lupa sisakan sedikit untuk dicampurkan pada saat kita menumisnya nanti ya. Nah seperti ini ya, sisakan sedikit ayamnya untuk memberikan aroma pada tumisannya. Kemudian rebus air hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih, tambahkan sedikit minyak ke dalam airnya agar pangsitnya ini tidak melekat satu sama lain pada saat kita rebus. Jangan lupa diaduk-aduk sebentar, kemudian setelah itu masukkan pangsitnya satu persatu. Setelah dimasukkan pangsitnya ini, kecilkan saja apinya ya. Dan rebus pangsit selama kurang lebih 1 menit saja. Jangan terlalu lama agar kulitnya tidak hancur. Kemudian tiriskan ke dalam sebuah wadah yang telah diberi sedikit air matang ya. Nah seperti ini, lanjutkan hingga seluruh pangsit ini telah kita rebus. Nah 1 bungkus kulit pangsit tadi menghasilkan banyak sekali ya, jadi bisa digunakan untuk 5 porsi. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis lama-lamanya loh, jadi jangan khawatir ya. Nah setelah semua pangsitnya terebus seperti ini, panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Kemudian tumis bawang putihnya yang separuh tadi hingga harum. Setelah itu tambahkan sisa dari ayamnya tadi dan aduk-aduk sambil kita kecilkan apinya agar tidak mudah gosong bawang putihnya ya. Kemudian setelah itu tambahkan 1 butir telur. Telurnya bisa juga menggunakan telur bebek ya, agar rasanya lebih gurih. Kemudian orak-arik bersama dengan bumbunya. Setelah itu masukkan sawinya terlebih dahulu. Karena sawi hijau teksturnya lebih padat ya dan lebih keras. Kemudian tambahkan sedikit saja air untuk mematangkan sayurnya. Lalu tambahkan kecap asin, saus tiram, kemudian merica bubuk, dan minyak wijennya. Jadi aromanya itu harum sekali ya sahabat. Kemudian tambahkan kaldu bubuknya dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jangan diberi kecap terlebih dahulu ya, agar warna sawinya itu tetap hijau. Kemudian tambahkan tauge
Aduk-aduk sebentar saja lalu masukkan pangsitnya. Nah, pangsitnya ini sangat lunak ya sahabat, jadi pada saat kita mengaduknya, perlahan-lahan saja ya agar kulitnya tidak hancur. Tuangkan saja semua pangsitnya, kemudian tambahkan kecap manisnya. Untuk takaran kecap manisnya ini jangan terlalu banyak ya, agar warnanya tidak menjadi coklat tua atau kehitaman. Nah, dan pangsit goreng ala Lek Gino Cengkareng ini pun siap untuk dihidangkan hangat-hangat. Nah, seperti ini ya sahabat, rasanya itu gurih banget dan lembut banget daging ayamnya. Jadi ini sangat recommended banget ya untuk dihidangkan bersama dengan keluarga. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.